Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tio Minarto Gatorop dengan NIM 23054022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modifikasi hasil rancangan pembelajaran. Soal yang pertama, dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mengenal peserta didik agar bisa merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Mengapa hal tersebut dilakukan? Berikan contoh ilustrasinya. Selain berperan penting untuk merancang pembelajaran, ada beberapa manfaat lain untuk menganalisis karakteristik peserta didik, yaitu untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kemampuan awal peserta didik sebagai landasan untuk mencapai keberhasilan pembelajaran yang optimal, mengetahui jenis pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta didik, sehingga dapat memberikan materi secara tepat lewat contoh atau ilustrasi. Dengan demikian, mereka dapat lebih mudah memahami dan menyerap pengetahuan baru yang diberikan oleh guru. Guru juga dapat mengetahui latar belakang sosial dan ekonomi peserta didik, contohnya tingkat pendidikan orang tua, sosial ekonomi, atau dimensi kehidupan lainnya, agar bisa disesuaikan dengan metode yang efisien dan mengetahui sikap dan nilai yang ada di dalam diri peserta didik. Sebab hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk merencanakan pembelajaran. Ilustrasi. Pak Sagala merupakan seorang guru di suatu kelas yang memiliki jumlah peserta didik sebanyak 28 siswa. Untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, beliau memberikan angket yang berisi pertanyaan. Dari jumlah tersebut, diketahui ada dua jenis gaya belajar yang dominan dimiliki oleh peserta didiknya, yaitu 18 peserta didik yang bergaya belajar auditori dan 10 peserta didik bergaya belajar kinestetik. Pak Sagala akan lebih tepat jika dalam melakukan pembelajarannya tidak klasikal, tetapi secara berkelompok, yaitu kelompok peserta didik yang dominan bergaya auditori dan kelompok peserta didik yang dominan bergaya belajar kinestetik. Kelompok belajar yang dominan bergaya belajar auditori diputarkan audio pembelajaran dan mendiskusikan suatu topik secara verbal. Sedangkan kelompok belajar yang dominan bergaya belajar kinestetik mengajak peserta didik untuk belajar mengeksplorasi lingkungan. Dengan diketahuinya gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik, maka akan berimplikasi terhadap model pembelajaran, strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya, di soal yang kedua, modifikasi rancangan pembelajaran. Nah, di sini saya memodifikasi rancangan pembelajaran dari guru pamong saya di SMP Negeri 6. Di sini saya menambahkan media pembelajaran untuk materi teks prosedur dan memberikan contoh dengan pendekatan secara kontekstual. Untuk identitas modulnya sendiri, yaitu nama saya Tio Minarto Gatorop, nama sekolah SMP Negeri 6 Kisaran, fase D, kelas 7 untuk semester 1, alokasi waktu selama 40 menit, tahun pelajaran 2023 atau 2024. Untuk kompetensi awalnya sendiri, yang pertama, peserta didik mampu menentukan ciri-ciri teks prosedur, yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan teks prosedur, dan yang terakhir, peserta didik mampu menentukan ciri kebahasaan teks prosedur. Untuk sarana dan prasarananya sendiri, sarana yaitu LCD proyektor, laptop, internet, speaker, dan video teks prosedur. Untuk prasarananya sendiri yaitu buku guru, buku peserta didik, dan juga LKPD. Untuk target peserta didiknya sendiri yaitu kelas 71, model pembelajaran yang digunakan yaitu model Discovery Learning. Nah, masuk ke kompetensi inti yaitu tujuan pembelajaran, terdiri atas 3, yaitu peserta didik mampu mengakses informasi, mampu menyimpulkan teks prosedur, dan mampu mengidentifikasi kosakata dalam teks prosedur. Untuk pemahaman bermakna, peserta didik mampu memahami isi teks prosedur, mampu mengeksplorasi contoh teks lain, dan juga mampu mengenali ciri teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan pemantiknya sendiri, terdiri atas 3. Yang pertama, siapa yang memiliki kegemaran memasak? Yang kedua, di mana biasanya terdapat langkah-langkah membuat sesuatu? Dan yang terakhir, jika membuat teks prosedur, prosedur apa yang ingin kalian buat? Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, bagian pendahuluan. Pendahuluan ini berisi
mengucapkan salam, berdoa, dan memeriksa kebersihan kelas. Kemudian yang kedua, mengecek kesiapan peserta didik. Yang ketiga, mengaitkan materi yang dipelajari dengan pengalaman belajar sebelumnya. Yang keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menyampaikan persepsi yang berkaitan dengan materi. Pendahuluan ini dilakukan selama 5 menit. Selanjutnya masuk kepada kegiatan inti, yaitu peserta didik diberi motivasi atau rangsangan melalui video berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat pada video. Kemudian guru membuat games teks prosedur untuk membentuk kelompok. Nah, setelah membentuk peserta didik ke dalam beberapa kelompok, peserta didik mengidentifikasi hal-hal yang dipelajari dari teks prosedur dan merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan. Setelah peserta didik berdiskusi, guru menentukan kelompok yang akan maju melalui random next picker. Selanjutnya, secara berkelompok, peserta didik menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi, dan peserta didik melakukan kegiatan tanya-jawab terhadap presentasi yang dilakukan. Nah, setelah presentasi dilakukan, guru memberikan penguatan dan memberikan informasi yang lebih luas, dan juga membimbing peserta didik untuk merumuskan kesimpulan secara lengkap dari materi yang telah dipelajari. Untuk kegiatan intinya sendiri dilakukan selama 30 menit. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran dan menjawab refleksi dari guru, yaitu yang pertama, materi apa yang dipelajari hari ini, materi bagian apa yang sudah dipahami dan yang belum dipahami. Kemudian peserta didik menerima penugasan berupa LKPD yang sudah dipersiapkan oleh guru untuk dikerjakan di rumah. Yang terakhir, peserta didik menerima materi yang akan dipelajari selanjutnya, yaitu mengenali ciri teks dengan membandingkan dua teks prosedur. Untuk kegiatan penutup sendiri dilakukan selama 5 menit. Selanjutnya, asesmen formatif. Nah, di sini terdapat mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, fase dan kelas, fase D, kelas 7, topik teks prosedur dengan tujuan pembelajaran, teknik asesmen, dan juga instrumen penilaian dengan rubrik. Nah, di sini terdapat instrumen kisi-kisi soal dengan elemen membaca dan memirsa. Untuk capaian pembelajarannya sendiri, terdapat peserta didik memahami informasi berupa gagasan pemikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks. Kemudian, tujuan pembelajarannya sendiri terdiri atas 3, peserta didik mampu mengakses informasi, peserta didik mampu menyimpulkan isi teks prosedur, dan peserta didik dapat mengidentifikasi kosakata baru dalam teks prosedur. Nah, terdapat juga dimensi kognitif yaitu C3, dan jumlah soalnya itu 5 soal. Nah, terdapat juga rubrik penilaian untuk acuan penilaian dari hasil jawaban dari siswa. Nah, di sini terdapat tes formatif yang akan dikerjakan oleh peserta didik secara berkelompok, yaitu mendiskusikan mengenai cara membuat vas bunga dari botol minum bekas. Setelah itu, peserta didik juga mengerjakan LKPD di rumah. Diketahui oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kisaran, Bapak Samsul Napitukulu SE, dan disusun oleh mahasiswa PPG Prajabatan Tio Minarto Gatorop SPD. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat perkataan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.